Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita belajar fikih kembali mengenai praktik hitungan warisan. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang teori dari warisan atau mawaris. Maka saat ini kita belajar mengenai praktiknya. Yang pertama mengenai hitungan yang sederhana. Contohnya adalah seseorang meninggal dunia, kemudian ada ahli warisnya yang terdiri dari suami. Ya, jadi ada suami, kemudian anak laki-lakinya sejumlah 1 orang, kemudian anak perempuannya 3, kemudian masih memiliki ayah dan ibu, kemudian punya 2 saudara laki-laki kandung dan punya 1 saudara perempuan kandung. Ya. Kemudian hartanya itu 120 juta. Nah, kita disuruh untuk menghitung bagian dari masing-masing ahli warisnya. Nah, langkahnya kita kelompokkan dulu. Tadi ada sejumlah 7. Yang pertama suami, ayah, ibu, kemudian 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 2 saudara laki-laki kandung, dan 1 saudara perempuan kandung. Nah, kemudian kita tentukan bagian dari masing-masing. Nah, suami itu bagiannya 1/4. Kemarin kita sudah pelajari, alasannya adalah karena ada anak. Ya, karena ada anak, maka 1/4. Seandainya tidak ada anak, maka suami mendapatkan lebih besar 2 kalinya dari 1/4, yaitu setengah. Nah, kemudian ayah itu 1/6, alasannya juga karena ada anak. Sedangkan ibu juga sama, ketika ada anak, bagian ayah dan ibu sama, yaitu 1/6. Anak laki-laki itu termasuk ahli waris asobah yang asli, ya, asobah bin nafsi. Nah, maka anak perempuan itu juga mengikuti bagian dari anak laki-laki menjadi ahli waris asobah. Nah, jadi nanti sisanya itu, asobah itu kan ahli waris sisa, maka harta keseluruhannya atau 1 harta itu dikurangi dulu dengan yang sudah memiliki bagian ini. Nah, maka akan ketahuan sisanya yang dibagi antara asobah ini. Kemudian saudara itu terhalang atau mahjub. Penyebabnya adalah ada anak, kemudian juga ada ayah, begitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menjumlahkan bagian ahli waris dzawil furud, yaitu orang-orang yang sudah ditentukan bagiannya ini tadi. Nah, suami, ayah, ibu itu sudah ditentukan bagiannya atau ahli waris dzawil furud. Maka kita jumlahkan pecahan dari 1/4, 1/6, dan 1/6. Maka langkah selanjutnya adalah mencari KPK antara 4 dan 6, ya. Jadi ini dan ini itu kalau berbeda, penyebutnya kalau berbeda tidak bisa dijumlahkan, jadi harus dicari KPK-nya dulu. Jadi 4 itu kita kali 1 4, kali 2 8, kali 3 12. 6 kali 1 6, kali 2 12, maka akan ketemu angka yang sama antara 4 dengan 6, yaitu di angka 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Nah, penjumlahan dengan KPK 12 tadi, gitu ya. Jadi 1/4 ditambah 1/6 tambah 1/6, maka 1/4 tadi, 4 untuk menjadi 12 itu kita kali 3, maka jadi 1/4 itu harus kita kali 3/3. 3/3 kan 1, sehingga tidak merubah angka 1/4 itu. Nah, kemudian 1/6 itu kita kali 2/2. Nah, jadi karena 6 supaya menjadi 12 dikali 2, gitu ya. Demikian juga yang ini. Maka hasilnya adalah perkalian antara 1 dengan 3, yaitu 3, 4 kali 3 12. 1 dikali 2 2, kemudian 6 dikali 2 12, demikian. Kemudian kita jumlahkan semuanya 7/12. Maka kita harus menghitung sisanya, karena kan kalau 1 harta itu 12/12. Maka 1 dikurangi 7/12, yaitu 12/12 dikurangi 7/12, hasilnya 5/12. Ini sisanya untuk siapa tadi? Yaitu untuk asobah, anak laki-laki dan juga anak perempuan, dengan ketentuan anak laki-laki 2 kalinya bagian anak perempuan. Nah, jadi sisanya dibagi untuk anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. 1L sama dengan 2P. Maka 1 anak laki-laki itu kita samakan dengan istilah 2P. Dan 3 anak perempuan tadi anaknya 3P. Kalau dijumlah hasilnya ada 5P. Sehingga sisanya tadi 5/12, ya. 5/12 harus dibagi 5. Jadi anaknya jumlahnya 4 tapi tidak boleh dibagi 4 karena anak laki-laki 2 kalinya perempuan, gitu. Maka 5/12 dibagi 5 itu bisa kita balik, ya, menjadi perkalian. Dikali 1/5. Maka hasilnya adalah 1/12.
Nah, 1/12 itu adalah satu bagian, yaitu bagiannya 1P atau anak perempuan tadi, 1/12. Maka kalau satu anak laki-laki 2P, maka dikali 2 yaitu 2/12. Maka jawabannya tadi setelah kita kelompokkan tadi 1/4 menjadi 3/12 gitu ya, harus dikali hartanya, maka ketemu hasilnya. Nah, anak laki-laki juga gitu, 2 kali perempuan, tadi 2/12 dikali hartanya gitu. Maka nanti mahjub itu 0 begitu ya. Nah, ini yang sederhana gitu ya, tidak ada kerumitan di dalamnya. Kemudian yang berikutnya dengan cara aul dan rod. Aul itu adalah naik atau meluap, yaitu melebihi dari jumlah harta yang ada gitu ya. Aul itu terjadi karena terdapat sejumlah ahli waris Zawil furud yang harus diprioritaskan semuanya dan diberi hak sesuai bagiannya gitu ya. Aul itu artinya menaikkan asal masalah atau KPK. Sedangkan rod itu kebalikan. Jadi rod itu kembali, mengembalikan sisa harta warisan pada ahli waris Zawil furud selain suami atau istri. Jadi selain suami dan istri itu yang mendapat warisan karena alasan pernikahan. Ya, jadi sisa harta itu tidak ada ahli waris asobah, maka harta yang sisa tadi dibagi ulang begitu ya. Nah, itu terjadi karena ahli warisnya hanya terdiri dari perempuan gitu. Kemudian tidak ada ahli waris asobah. Ahli waris asobah kan laki-laki semuanya. Kemudian contohnya bagaimana seorang meninggal punya ahli waris, misalnya suami, kemudian ayah, ibu, satu anak perempuan, kemudian satu saudara laki-laki kandung, satu saudara perempuan kandung, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, dan satu saudara laki-laki kandung dari ayah. Nah, jadi ini soal aul ya, yang tadi menaikkan asal masalah ya. Jadi atau KPK-nya harus dinaikkan karena meluap atau melebihi dari harta yang ada gitu. Nah, jadi selanjutnya kita kelompokkan tadi langkahnya, kita tulis semua ahli warisnya, baru kita tentukan bagiannya ya. Suami 1/4, ayah, jadi suami 1/4 alasannya tadi karena ada anak ya. Nah, jadi kalau tidak ada anak 2 kalinya 1/4 ini gitu. Kemudian ayah dan ibu ketika ada anak dan cucu ya, keturunan ada ini, maka bagian ayah dan ibu sama, yaitu 1/6. Kemudian anak perempuan, 1 anak perempuan. Di sini berarti tidak ada anak laki-laki ya. Maka dia bukan ahli waris asobah. Menjadi asobah itu karena mewarisi bersama anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, anak perempuan itu sudah ditentukan bagiannya. Setengah itu kalau sendiri. Kalau anaknya perempuan semua lebih dari 1, maka bergabung dalam 2/3. Nah, jadi ini setengah. Kemudian 2 cucu perempuan, jadi tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, maka ketika mewarisi bersama anak perempuan yang jumlahnya 1, nah itu bagiannya 1/6. Tapi kalau anak perempuannya lebih dari 1 cucu, ini tidak dikasih apa-apa. Nah, kemudian saudara laki-laki terhalang, saudara perempuan terhalang, paman juga terhalang karena ada anak, ada cucu, ada ayah. Selanjutnya kita jumlahkan ya dengan mencari KPK-nya. KPK antara 4, 6, dan 2 itu adalah ketemu di angka 12. Maka kita kalikan seperti halnya tadi. Nah, jadi ini yang 1/4 tadi kita ubah menjadi 3/12. 1/6 menjadi 2/12. Demikian juga ini. Kemudian setengah menjadi 6/12 dan juga 1/6 yang ini. Nah, hasilnya adalah 15/12. Maka kan ini meluap tadi, aul tadi ya, melebihi dari harta yang tersedia. Maka harta itu adalah 1 ya, 1, nggak boleh lebih dari 1. Terus caranya adalah dinaikkan asal masalah atau KPK-nya ini. Jadi semula 12 kita jadikan 15. Jadi kalau sudah 15/15 maka hasilnya 1 gitu. Maka ini namanya aul, menaikkan KPK dari 12 menjadi 15 gitu. Nah, maka
tadi 1/4 itu sebenarnya adalah 3/12, tapi karena diaulkan maka menjadi 3/15 gitu. Nah, maka kemudian dikali hartanya. Nah, ayah juga demikian. Awalnya 1/6 itu adalah 2/12. Karena melakukan terjadi aul, maka menjadi 12-nya kita jadikan 15 gitu ya. Nah, nanti ketika kita jumlah hasilnya sama dengan 300 juta ini. Kemudian soal rot ya. Rot itu tadi sisa, hartanya sisa, tidak ada ahli waris asobah. Jadi ahli warisnya cuma perempuan begitu. Nah, maka dibagi ulang ya, dibagi kembali. Nah, rot itu kalau ada suami atau istri, maka suami atau istri itu tidak mendapat pembagian yang kedua gitu ya. Jadi ini ada 2 contoh rot yang saya tampilkan. Yang pertama ketika tidak ada suami atau istri. Jadi ini lebih sederhana. Misalnya seorang meninggal punya ahli waris ibu dan 3 anak perempuan, hartanya sekian, kemudian kita tentukan ahli warisnya ya. Nah, ibu kemudian 3 anak perempuan. Bagian ibu 1/6 karena ada anak tadi alasannya, kemudian 3 anak perempuan tanpa ada anak laki-laki, maka bukan asobah anak perempuannya, tapi dzawil furud, yaitu bagiannya sudah ditentukan. Tadi saya bilang kalau 1 anak perempuan setengah, kalau lebih dari 1 bergabung dalam 2/3 harta. Kemudian kita menyamakan penyebut ya, menjumlahkan dengan menyamakan penyebutnya antara 6 dan 3 itu KPK-nya adalah 6 gitu. Jadi ibu 1/6 tidak terjadi perubahan, kemudian 3 anak perempuan 2/3 itu harus kita kalikan dengan 2/2 menjadi hasilnya 4/6. Maka jumlahnya adalah 5/6. Jadi sisa 1/6 gitu ya. Nah, ketika sisa 1/6 tidak ada suami atau istri, juga tidak ada asobah, maka ketika tidak ada suami atau istri langsung diturunkan. Ini kebalikan dari aul ya. Rot itu kan kalau aul itu kurang seakan-akan hartanya, kalau rot itu sisa hartanya ya. Jadi ini kan kebalikannya rot. Ketika tidak ada kasusnya tidak ada suami atau istri, maka kalau aul dinaikkan ini diturunkan ya. Jadi dari KPK semula 6 dijadikan 5. Nah, itu jadi ibu itu 1/6 tidak mengalami perubahan. Setelah dilakukan rot menjadi 6 itu dirubah menjadi 5 gitu ya. Kemudian 3 anak perempuan 2/3 itu kalau disamakan dengan KPK 6 jadi 4/6. Kemudian kita lakukan rot itu 6 berubah menjadi 5, maka menjadi 4/5. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini 1 plus 4, 5, 5/5-nya juga 5, jadi pas 1 gitu ya. Nah, ini tinggal dikali hartanya, ketemu hasilnya gitu. Nah, kemudian soal rot ketika ada suami atau istri. Nah, nanti suami itu tidak dikasih pembagian yang kedua gitu ya. Nah, ini lebih agak panjang hitungannya ya. Nah, contohnya di sini ada suami, ada 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, hartanya sekian. Kemudian disuruh menghitung bagian warisannya. Oke, kemudian suami itu 1/4, tadi alasannya karena ada anak atau cucu. 1 anak perempuan, jadi rot itu pasti tidak ada asobah ya. Jadi kalau ada anak, anaknya cuma perempuan. Kalau ada cucu dari anak laki-laki cuma cucu perempuan gitu. Syaratnya memang tidak ada asobah, anak laki-laki, cucu laki-laki, dan semua ahli waris yang laki-laki gitu ya. Nah, ini jadi suami 1/4 karena alasannya ada anak, kemudian 1 anak perempuan karena tidak ada anak laki-laki, bagiannya setengah harta kalau sendiri. Kemudian 1 cucu perempuan karena tidak bersama cucu laki-laki ya, anaknya cuma 1, maka masih dikasih bagian yaitu 1/6. Kita jumlahkan dengan KPK-nya 12 gitu ya. Nah, jadi 1/4 menjadi 3/12, kemudian 1/12 6/12 gitu ya. 1/6 menjadi 2/12, kita jumlahkan hasilnya 11/12. Jadi sisanya berapa? 12/12 dikurangi 11/12 adalah 1/12.
Nah, sisa tadi tidak dibagi untuk suami, hanya untuk anak perempuan dan cucu perempuan. Tapi baginya tidak boleh rata, karena perbandingan mereka itu berbeda. Nah, yang satu setengah, yang satunya 1/6. Kalau kita samakan penyebutnya, yang satu itu 6/12, yang satunya cucu itu 2/12. Nah, jadi harus disesuaikan dengan perbandingannya 6/12 dan 2/12. Maka 12-nya tidak usah kita anggap, yang kita bandingkan adalah antara 6 dengan 12. 6 untuk anak dan 2 untuk cucu. Maka kita sederhanakan menjadi 3/1. Jadi 3 untuk anak dan 1 bagian lagi untuk cucu. Nah, maka jadi itu sisa hartanya 1/12 tadi. Dengan perbandingan 3/1 tadi, berarti harus dibagi 4. 1/12 itu harus dibagi 4. Jadi 3-nya untuk anak perempuan dan 1 itu untuk cucu. Jadi kalau kita jumlah 3 plus 1 kan 4 begitu. Jadi kalau 1/12 dibagi 4, kita bisa jadikan perkalian ya. Jadi 1/12 kali 1/4 gitu. Hasilnya adalah 1/48. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya, berarti ini 1 bagian. Bagiannya siapa? 1 tadi, yaitu cucu perempuan. Nah, sedangkan untuk anak perempuan kan 3 bagian, maka dikali 3. Nah, 1/48 itu dikali 3, yaitu hasilnya 3/48. Nah, maka tadi kita tulis kembali, kita samakan penyebutnya menjadi 3/12, 6/12, tapi ini sudah plus, sudah ditambah dengan pembagian yang kedua. Anak perempuan kan dapatnya 3/48. Nah, itu kemudian cucu perempuan kita samakan 1/6 menjadi 2/12. Sekarang kita sudah tambahkan pembagian yang kedua, yaitu 1/48 begitu. Kemudian di sini kok ada penyebutnya yang berbeda, berarti kita langkah selanjutnya juga menyamakan penyebutnya menjadi 48 begitu. Nah, jadi untuk 3/12 kita kalikan 12 itu, kita kalikan angka 4 supaya menjadi 48, maka atas juga harus dikali 4. 3 kali 4 12 begitu. Kemudian yang sini 12/12 yang berubah ya. Nah, dikali 4/4 gitu. 24/48. Nanti ini yang berubah yang saya kalikan itu yang sini, terus ditambah yang sama dengan ini tadi. Nah, hasilnya 27/48. Demikian juga 2/12 ditambah 1/48, maka 12-nya itu dijadikan 48, maka yang berubah yang 2/12-nya dikali 4/4, hasilnya 8/48. Nah, ini kita tambahkan yang ini ya. Ditambah, maka hasilnya 8 ini ditambah 1 ini 9/48 gitu. Maka jawabannya tadi ya sudah kita ketahui, 12/48 dikali hartanya. Demikian juga 27/48 dikali hartanya begitu. Demikian anak-anakku pembahasan tentang hitungan warisan. Semoga anak-anakku bisa memahami dengan baik, dan kita wajib menggunakan hukum Allah dalam pembagian warisan, karena itulah hukum yang seadil-adilnya. Tidak boleh menyamakan pembagian anak laki-laki atau orang laki-laki dengan perempuan, karena itu berarti menganggap hukum kita lebih tinggi daripada hukum Allah. Itu tidak boleh. Itu namanya zalim, menempatkan sesuatu di tempat yang tidak seharusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.